Dan sering kali saya katakan bahwa kesatuan itu tidak berbicara soal suatu komunitas yang besar, tetapi kesatuan itu dimulai di dalam keluarga. Suami istri bersatu, orang tua dan anak bersatu, di dalam jemaat bersatu. Maka di dalam kesatuan itu firman Tuhan katakan di dalam Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kesanalah Tuhan memerintahkan solusi. Kesanalah Tuhan memerintahkan pemulihan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan kemenangan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan di hati saya bahwa bukan yang kuat, bukan yang gagah dan semuanya yang dapat menang terhadap krisis ini, tetapi mereka yang mau bersatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengar, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kuasa kesepakatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita telah banyak merenungkan mengenai kesepakatan atau kesatuan. Karena di dalam beberapa minggu terakhir ini Tuhan terus berbicara di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kesatuan atau kesepakatan. Saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita secara pribadi, keluarga, bahkan bagi jemaat UC. Tetapi satu hal yang saya percaya, jika Tuhan menaruh firman itu di hati saya untuk saya sampaikan, maka saya percaya ada sesuatu yang penting yang ingin Tuhan buat di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman yang Ia sampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan ini berkali-kali apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa bukan orang yang kuat, bukan orang yang gagah, bukan orang yang punya titel pendidikan yang tinggi, bukan orang yang punya banyak pengalaman,
bukan orang yang punya banyak uang, kekayaan, yang dapat bertahan menghadapi krisis yang sedang terjadi atau krisis-krisis yang lain yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang bersatu, orang yang sepakat, orang yang bersama-sama menyatukan hati dan hidup mereka untuk dapat bergandengan tangan melewati setiap proses yang Tuhan izinkan berupa krisis yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini sangat penting harus kita pahami. Dan seringkali saya katakan bahwa kesatuan itu tidak berbicara soal suatu komunitas yang besar, tetapi kesatuan itu dimulai di dalam keluarga. Suami istri bersatu, orang tua dan anak bersatu, di dalam jemaat bersatu. Maka di dalam kesatuan itu firman Tuhan katakan di dalam Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kesanalah Tuhan memerintahkan solusi. Kesanalah Tuhan memerintahkan pemulihan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan kemenangan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan di hati saya bahwa bukan yang kuat, bukan yang gagah dan semuanya yang dapat menang terhadap krisis ini, tetapi mereka yang mau bersatu. Oleh sebab itu, saya berdoa agar semua jemaat Tuhan, mari kita mulai bersatu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, saya memulai dengan sebuah cerita tentang kesatuan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara mengenal peristiwa Menara Babel. Kita bisa baca di dalam Kejadian. Menara Babel, Bapak Ibu, dibangun untuk satu tujuan tertentu. Dan kalau kita baca lebih detail, maka kita akan menemukan tujuannya, yaitu untuk mencari nama. Dan kita mengetahui bahwa pembangunan Menara Babel tidak dikerjakan oleh satu orang, tetapi oleh sekelompok orang. Mereka bersatu, mereka sepakat dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari nama. Dan dengan tujuan itu mereka kemudian membangun menara yang keinginan mereka adalah menara itu sampai ke langit, supaya mereka dapat dikenal. Dan saudara lihat, di dalam kesatuan mereka, menara itu terbangun. Dan luar biasa saudaraku yang kekasih, mereka dapat mengerjakan suatu perkara yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan, tujuan daripada kesepakatan mereka, kesatuan mereka, itu salah di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan turun mengacau balaukan mereka, sehingga pada akhirnya menara itu tidak selesai dibangun. Nah saudaraku, dari satu sisi kita lihat bahwa betapa hebatnya, betapa luar biasanya kesatuan atau kesepakatan di antara beberapa orang. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, doa Yesus pun sama. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11, di situ Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka bersatu seperti Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu. Yesus juga menginginkan murid-muridnya bersatu. Dan kemudian doa itu berkembang di dalam ayat 20 dan ayat 21. Bukan saja Yesus berdoa agar murid-muridnya dapat bersatu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya, yaitu supaya mereka juga bersatu. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu saya dan saudara. Jadi Yesus sendiri menginginkan kesatuan atau kesepakatan di antara orang-orang percaya.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam teks yang baru saja kita baca sebenarnya berbicara tentang saling menasihati. Ada yang salah dinasihati oleh beberapa orang, dan ini adalah prinsip konseling. Tetapi yang menarik yang akan saya bagikan buat kita hari ini di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini berkembang dan lebih luas lagi. Bukan saja pada prinsip saling menasihati, tetapi kemudian berkembang kepada adanya kuasa di dalam kesepakatan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19, di situ dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kemudian ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, ayat 18 sampai ayat 20 ini berbicara tentang kuasa kesepakatan. Ada kuasa di dalam kesepakatan. Kalau kita berbicara tentang kesepakatan, itu berarti bahwa ada dua pihak yang bersepakat. Ada pihak pertama dan ada pihak kedua. Ya mungkin pihak pertama kita bisa bersepakat dengan Tuhan sebagai pihak kedua. Tapi juga kita pihak pertama kita bisa bersepakat dengan orang lain sebagai pihak kedua. Jadi kesepakatan itu terjadi karena ada dua pihak yang bersama-sama bersepakat untuk satu tujuan tertentu. Dan di dalam kesepakatan itu mereka akan melakukan bahagian-bahagian dari kesepakatan itu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat 19 berkata, jika ada dua orang daripadamu di dunia ini yang bersepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ingin membawa kita begini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yaitu pandemi corona yang menyerang kehidupan kita selama beberapa bulan terakhir ini. Ibadah yang seharusnya kita lakukan di gereja secara bersama-sama, tetapi kemudian kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ini sesuatu perubahan yang tidak biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena kebiasaan kita kalau ke gereja itu berjumpa dengan saudara-saudara seiman, berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, berjumpa dengan gembala, ya kita begitu antusias, kita begitu bergembira, kita begitu bersemangat. Dan ketika kita tiba di gereja, kita bisa melihat banyak orang, dan ketika kita semua mulai menyembah Tuhan, kita akan terbawa dalam satu suasana yang begitu membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu menjamah kita melalui penyembahan kita. Tetapi saudara bisa dibayangkan ketika ibadah itu harus di rumah kita masing-masing. Dan setiap hari atau setiap minggu kita beribadah, yang kita lihat cuma itu saja. Lihat suami kita, lihat istri kita, lihat anak-anak kita, lihat mungkin karyawan di rumah kita. Dan ini berminggu-minggu. Nah saudaraku, maksud saya begini, bahwa ayat ini berbicara tentang kesepakatan di dalam membangun ibadah bersama-sama. Di ayat 18, di ayat 19 memang lebih tertuju kepada doa.
Dan tentunya saudara, doa adalah bahagian dari ibadah. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang kami berjumpa beberapa waktu yang lalu. Dia bercerita bahwa bersyukur dengan ibadah di rumah. Karena bapak-bapak yang dulunya tidak pergi ke gereja, tidak beribadah, bisa memimpin ibadah di rumah. Dan saudara, ini luar biasa. Ada hal yang indah, ada hal yang menarik yang Tuhan kerjakan di balik pandemi corona ini. Bahwa semua akhirnya bisa berkumpul dan bisa beribadah bersama-sama. Tetapi pertanyaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah terjadinya kesepakatan di antara keluarga di dalam ibadah? Apakah suami, istri, dan anak-anak bersepakat untuk beribadah bersama-sama? Kita harus mulai dari kelompok yang kecil ini. Itu yang saya katakan tadi, mungkin di gereja kita begitu bersemangat, kita begitu berantusias, kita begitu bergembira. Kita ketemu dengan banyak orang, tetapi pertanyaan kita hari ini, bagaimana itu kita lakukan di dalam keluarga kita? Saya tidak bisa melihat ibadah yang saudara lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di antara kita ketika kita beribadah. Dan untuk itu mari kita melihat bersama-sama kuasa yang terjadi ketika adanya kesepakatan di antara 2 atau 3 orang yang datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Di ayat yang ke-19 di situ dikatakan bahwa permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa daripada kesepakatan, di mana 2-3 orang berkumpul beribadah, memuji, menyembah Tuhan, maka apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka minta di dalam ibadah mereka kepada Tuhan, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Saudaraku yang kekasih, mau doanya dijawab oleh Tuhan? Amin. Bapak Ibu mau doanya dijawab oleh Tuhan? Ada amin? Ini dia. Mungkin hari ini kita berkata, pendeta tidak lihat kita, gembala tidak lihat kita, hamba Tuhan tidak lihat kita. Mungkin ada yang menanggapi ibadah itu dengan santai. Memang tidak perlu saudara harus seperti tentara yang siap gerak di rumah. Tetapi ini luar biasa, saudara. Saya ingin buka rahasia firman Tuhan. Ayat 20 katakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Saudara, ini berbicara tentang ketika saya dan saudara beribadah, kita sedang beribadah di dalam nama Yesus. Artinya begini, saudara, ini luar biasa. Saya ingin bagikan kepada saudara. Artinya begini, beribadah di dalam nama Tuhan. Nama itu mewakili pribadi. Kalau saya katakan atau saudara katakan Adi Bengkio, itu berarti ketika saudara katakan demikian, nama itu mewakili pribadi saya. Dimanapun saudara, ketika saudara berbicara nama saya, itu mewakili saya. Sifat saya, karakter saya, jabatan saya, posisi saya, status saya. Mungkin ada banyak nama Adi, tetapi kalau sudah ditambah Bengkio pasti cuma satu. Nah, di sini dibilang dalam namaku, dalam nama Tuhan, artinya waktu kita beribadah di dalam nama Yesus, maka dalam nama Yesus itu mewakili pribadi Tuhan, di mana Tuhan hadir di sana, sifat-sifat Tuhan hadir di sana. Karakter-karakter Tuhan ada di sana.
Itu sebabnya ketika kita bersepakat, kita harus bersama-sama respect, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan ibadah kita hari-hari ini? Bagaimana dengan jam-jam doa kita? Apakah kita sedang menghormati Tuhan di sana? Apakah kita sedang menghargai kehadiran Tuhan di sana? Sebab waktu kita beribadah, kita sedang beribadah di dalam nama Tuhan. Dan kalau kita beribadah di dalam nama Tuhan, berarti Tuhan hadir di antara kita. Sehingga kita yang beribadah kepadanya, kita harus menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan jelas di dalam ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jika ada kesepakatan, jika ada kesatuan yang terjadi di dalam ibadah kita, di mana kita bersama-sama bersepakat untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan merindukan Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan, maka janji firman Tuhan jelas bagi kita, yaitu bahwa Tuhan hadir di antara kita. Saudara, apa gunanya kita duduk berkumpul, beribadah, tetapi Tuhan tidak hadir di sana? Mengapa Tuhan tidak hadir di sana? Karena tidak ada respon, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan, yang patut kita berikan kepada Tuhan. Maka ibadah tanpa kehadiran Tuhan akan menjadi rutinitas. Kita akan mengalami kehampaan. Tanpa urapan, tanpa kehadiran Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan, doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ibadah kita akan menjadi sia-sia. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita menyadari hal ini dan mari kita memperbaiki ibadah kita. Jika kita berkumpul, mari kita sepakat. Kesepakatan yang kita bangun yaitu kita sungguh-sungguh menghargai kehadiran Tuhan dengan menghargai waktu jam ibadah kita, dengan duduk yang sopan, berpakaian yang sopan. Sebab saya percaya, saudara, Tuhan hadir di sana. Kita menghargai Dia yang hadir di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa janji Tuhan buat kita? Ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, maka di sana ada jawaban dalam hidup kita. Ketika Tuhan hadir di dalam ibadah kita, maka selalu ada jawaban bagi setiap persoalan kita. Saudara, ibadah adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sudah pasti kita membawa pergumulan kita, membawa persoalan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki beban, tidak memiliki pergumulan, tidak memiliki permasalahan. Semua kita punya. Kalau mau dihitung, mungkin terlalu banyak untuk kita bisa utarakan satu persatu. Tetapi kita membutuhkan kehadiran pribadi yang berkuasa dalam hidup kita. Kita membutuhkan Yesus. Dan ketika Yesus ada di sana, maka Dia akan menghadirkan jawaban bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-8
ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Di dalam kisah itu, Yesus tiba di satu daerah yang bernama Gerasa. Dan di Gerasa ada seorang yang kerasukan legion. Dan Bapak Ibu tahu bahwa iblis dalam jumlah legion itu cukup banyak. Kalau kita mendapati ada korelasi dengan kematian 2000 babi-babi yang terjun ke dalam jurang itu, maka jumlah dari legion itu sebanyak 2000 lebih. Iblis yang merasuki orang yang ada di Gerasa itu. Dan saudara, Alkitab mencatat tentang kondisi orang itu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-27 dari pasal 8 Injil Lukas. Di situ dikatakan, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah, tetapi dalam pekuburan. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kondisi daripada orang ini sangat-sangat menyedihkan. Dia dirasuki oleh setan-setan dalam jumlah legion. Dan akibat dari pengaruh roh-roh jahat, setan-setan ini membuat orang ini tidak berpakaian. Dia tinggal di luar rumah, di pekuburan, dan berulang kali orang berusaha untuk membelenggu dia, merantai dia. Tetapi karena kekuatan dari setan-setan dan roh-roh jahat yang ada dalam dirinya membuat dia begitu kuat, sehingga rantai belenggu dan juga hal-hal yang mengikat dia bisa diputuskan, bisa dihancurkan oleh dirinya. Dan saudara, di dalam catatan Injil yang lain, dia memukuli dirinya dengan batu. Saudara, kondisi orang ini begitu menyedihkan. Tetapi saudara, ketika Yesus hadir di Gerasa itu, Yesus tiba di tempat di mana orang ini yang kondisinya menyedihkan, dan Alkitab mencatat dia tidak waras alias gila. Ketika Yesus tiba di sana, kehadiran Yesus membawa suasana surgawi, membawa kemuliaan. Ketika dia hadir, ada kuasanya yang menyertai dia. Dan apa yang terjadi dengan orang yang kondisinya menyedihkan, yang tidak waras ini? Saudara, pada cerita Alkitab ini mencatat dengan jelas bahwa orang ini dilepaskan dari pengaruh kuasa kegelapan, ikatan dan belenggu iblis yang mengikat hidupnya, yang membuat hidupnya tidak waras, hidupnya gila, kondisinya menyedihkan, dilepaskan oleh Yesus. Dan pada akhirnya orang ini kembali waras, kembali baik, kondisinya kembali menjadi kondisi kehidupan orang-orang yang normal. Bapak Ibu Saudara, orang ini tidak normal, tetapi dirasuki oleh roh jahat menjadi tidak normal. Tetapi waktu Yesus ada, kondisi orang ini yang tidak normal menjadi normal kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sampaikan buat kita? Ketika Yesus hadir di hidup kita, ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, ketika kita sepakat satu dengan yang lain, suami dan istri, orang tua dan anak,
di dalam komunitas kita UC Family. Kita bersatu membangun persekutuan dan ibadah kita. Tuhan akan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir, ada kuasa pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak normal, Tuhan akan buat menjadi normal. Sesuatu yang terbelenggu, yang terikat, Tuhan akan lepaskan. Sakit, penyakit akan disembuhkan. Kegagalan akan dipulihkan menjadi kemenangan. Kondisi yang sukar dan sulit akan dibuat Tuhan menjadi kondisi yang lebih baik dan menyenangkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus hadir membawa pemulihan. Yesus hadir membawa kemenangan. Orang yang tidak mungkin dipulihkan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan. Apa yang tidak mungkin buat saudara hari ini? Jika hari ini saudara menatap hidup saudara, saudara menatap keuangan saudara, dan saudara melihat bahwa tidak mungkin ada pemulihan yang terjadi. Bagaimana bisa dengan kondisi negara, ekonomi yang sedang ada saat ini? Virus COVID-19 masih terus menyebar di kota kita, di Makassar, dan tingkat penularan penyebarannya naik dari hari ke hari. Bagaimana mungkin ekonomi kita bisa kembali normal, bisa dipulihkan? Mungkin saudara menatap relasi saudara, hubungan saudara. Bagaimana mungkin hubungan saya dengan orang-orang yang saya kasihi bisa dipulihkan? Saudara menatap kerja saudara, bisnis saudara, dan saudara berkata, bagaimana mungkin omset saya bisa meningkat? Saudara menatap studi saudara, dan saudara membayangkan betapa beratnya saudara harus melunasi biaya studi saudara. Mungkin saudara menatap kepada cicilan saudara, dan saudara berkata, bagaimana mungkin cicilan ini bisa selesai? Uang sekolah anak-anak saudara. Mungkin saudara menatap hari esok, dan saudara melihat hanya kegelapan, dan tidak ada secercah harapan atau terang yang saudara bisa lihat pada masa depan saudara. Saudara, jangan lihat ketidakmungkinan itu. Jangan lihat kemustahilan itu. Yang harus saya dan saudara perbaiki hari ini adalah, mari kita sepakat. Sepakat untuk bersama-sama membangun ibadah yang menghargai Tuhan. Dan kita akan melihat kehadiran Tuhan terjadi di dalam setiap ibadah kita. Dan waktu Tuhan hadir, Tuhan akan menjamah saudara. Dia akan memulihkan keuanganmu, Dia akan memulihkan ekonomimu, pekerjaan usahamu akan dipulihkan, bisnismu, karirmu, studimu, pelayananmu, dan apapun yang bagi saudara tidak mungkin akan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Di dalam Tuhan, semua ketidakmungkinan menjadi mungkin. Semua kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil. Mari kita perbaiki ini. Mari kita bangun kesepakatan. Kita bangun kesepakatan di dalam ibadah kita. Mari sepakat untuk menghargai Tuhan. Kalau orang di Gerasa bisa pulih, hari ini saya mau berkata, hidup saudara bisa dipulihkan. Ekonomi saudara bisa dipulihkan. Pekerjaan bisnis saudara bisa dipulihkan. Rumah tangga, keuangan, kesehatan, pendidikan, pelayanan saudara. Masa depan saudara. Yesus sanggup untuk memulihkan semuanya. Mari kita bersepakat untuk menghargai, menghormati Tuhan di dalam ibadah kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.